Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Kita tulis dulu bagian diketahui ditanyakan. Jadi ada sebuah bahan elastis, contohnya pegas ya, dalam keadaan tergantung bebas. Pada saat ujung bebas digantungi beban seberat 500 gram, oke masanya, 500 gram, 50 gram ya, 50 gram. Atau 50 gram itu sama aja kalau dibagi 1000 ya, dikaliin ke kilo gitu ya, diubah ke kilo, jadi 0,05 kilogram. Oke, bahan elastis bertambah panjang 5 milimeter, berarti delta X-nya, atau kita udah aja deh di sininya dalam gram aja, gak apa-apa. Nah, berarti delta X-nya, ini M1 ya, terus delta X1 itu berubah jadi 5 milimeter. Berapa pertambahan panjang bahan elastis tersebut kalau ujung bebas digantungi beban seberat 150 gram? Oke, M2-nya dia 150 gram, yang ditanyain adalah delta X2 berarti. Oke, ditanyainnya adalah delta X2. Oke, nah kita bisa pakai rumus apa nih? Kita bisa pakai rumus hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikalikan dengan delta X, gitu kan? Rumus hukum Hooke. Nah, di sini yang membuat pegas bergerak itu, yang membuat pegas bertambah panjang, itu kan gaya berat dari bebannya ya. Jadi kalau kita gambarin kayak gini, ini ada pegas, terus di sini ada sebuah beban. Nah, di sini kan kita nggak ada keterangan kalau si pegas itu ditarik ya atau diberi gaya. Makanya yang menyebabkan pegas dia bertambah panjang itu cuma gaya beratnya, teman-teman. Berarti F di sini bakal sama dengan rumus gaya berat, yaitu M dikalikan dengan G sama dengan K dikalikan dengan delta X. Nah, ini rumus yang bakal kita pakai. Nah, di sini ada dua kondisi 1 sama kondisi 2. Kondisi 1 saat masanya 50 dan kondisi 2 saat masanya adalah 150. Kita langsung bandingin aja ya kedua kondisi ini gitu biar cepat. Jadi bisa kita tulis M1, kita pakai hitam ya. M1 kali G percepatan gravitasi gak akan berubah meskipun kondisi masanya berubah. Dibagi dengan M2 dikali G, yang atas berarti tinggal K dikali delta X1 dibagi dengan K dikali delta X2. Nah, K itu apa sih? K itu adalah konstanta pegas, teman-teman. Yang mana itu adalah karakteristik dari pegasnya. Jadi kalau pegasnya kita pakai pegas yang sama, nggak berubah ya, nggak ganti, ya konstanta pegasnya bakal sama. Kecuali kalau misalnya di percobaan 1 kita pakai pegas A, di percobaan 2 kita pakai pegas B. Nah, itu konstantanya bakal beda tuh. Karena ini pakai pegas yang sama, berarti nilainya bakal sama-sama aja. Sekarang tinggal kita coret, K dibagi K adalah 1, bisa kita coret, G dibagi G juga 1, bisa kita coret. Sisanya berarti tinggal M1 dibagi M2 sama dengan delta X1 dibagi delta X2. Kita tinggal masukin nilai-nilainya. M1 50, M2-nya adalah 150, delta X1 5, delta X2 adalah yang pengen kita cari. Ruas kiri bisa banget diperkecil dulu. 50 bagi 51, 150 bagi 50 adalah 3. Jadi 1/3 sama dengan 5 dibagi dengan delta X2. Sekarang kita tinggal kali silang aja, teman-teman. Ini kali silang, berarti ruas kiri jadi 1 kali delta, Ruas kiri berarti tinggal 1 kali delta X2, yang ruas kanan berarti 5 kali 3. 1 kali delta X2 adalah delta X2, 5 kali 3 adalah 15 milimeter. Ini satuannya milimeter ya. Kenapa milimeter? Karena tadi delta X1 gak kita ubah tuh, teman-teman. Masih dalam milimeter. Kalau mau diubah ke meter juga boleh banget, tinggal pakai tangga gini ya. Kita tahu berarti kilometer, hektometer, dekameter, dekameter, terus desi, senti, dan mili di sini. Oke, dari mili ke meter berarti naik 1, 2, 3. Naik 3, berarti tinggal dibagi 1000. Berarti delta X2 sama dengan tinggal 15 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,015 meter. Bebas ya, tergantung yang diketahui yang dibutuhkan di soal gitu. Mau dalam meter berarti 0,015, kalau dalam milimeter berarti 15 milimeter kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.